Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajari materi-materi yang diberikan. Oke, pertemuan saat ini kita lanjut tentang bab akidah akhlak. Sekalian kita review sedikit tentang kodo dan kodar ya. Yang hari ini kita akan bahas adalah perilaku-perilaku apa saja yang mencerminkan iman kepada kodo dan kodar, dan juga hikmah apa saja jika kita beriman kepada kodo dan kodar. Ya, kita review sedikit kodo dan kodar. Kemarin kita sudah belajar merupakan salah satu dari rukun iman yang ke-6 ya. Jadi kodo dan kodar ini adalah suatu ketetapan dan keputusan dari Allah, takdir Allah ya. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, seperti hidup dan mati kita, jenis kelamin gitu ya. Nah, yang bisa dirubah bagaimana? Rezeki kita, nasib, itu bisa dirubah tergantung dari usaha dan doa yang kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari perilaku apa saja yang mencerminkan kita beriman kepada kodo dan kodar. Untuk dapat menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kodo dan kodar, hendaknya kita memperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, kita menanamkan keimanan dan ketakwaan kita yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mudah tergoda ya oleh bujuk atau rayuan setan gitu ya. Jadi kita harus memiliki iman yang kuat. Bagaimana caranya kita memiliki iman yang kuat? Yaitu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Yang kedua, biasakan bergaul dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Seperti ada istilah, jika kita temenan nih sama tukang minyak wangi atau tukang parfum, kita pasti akan ikutnya wangi karena kita temannya tukang minyak wangi gitu kan. Minyak wangi itu kan harum ya kan. Beda lagi kalau kita misalnya bergaulnya misalnya sama tukang sampah misalnya gitu, berarti kan aromanya tidak sedap begitu ya. Jadi kita harus memilah-milih dalam bergaul, bukan pilih-pilih teman, bukan, maksudnya memilah-milihnya itu adalah mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Sudah saatnya kita tahu dan pintar memilah-milih mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu dengan sendirinya kita akan mempertebal iman kita dan ketakwaan kita. Jangan sampai kita bergaul dengan na'udzubillah min zalik, dengan orang-orang yang kafir atau murtad, yang tidak memegang kukuh agama, yang tidak pernah rajin beribadah. Jangan sampai ya, na'udzubillah min zalik. Justru kita bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita akan ibadah, yang ibadahnya juga rajin. Jadi secara tidak langsung kita pun akan terbawa gitu kan, ketika kita bergaul dengan teman yang selalu mengingatkan kita sholat tepat waktu. Nah, kita pun akan terbawa nantinya gitu ya. Yang ketiga adalah tanamkan kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Ya, kita tidak boleh sombong dengan apapun yang segala kita punya. Seperti yang dulu pernah Budina sampaikan, orang yang memiliki harta atau kekayaan bertriliun-triliun, bermiliar-miliar, mereka mempunyai segalanya, kebutuhan mereka bisa dipenuhi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, manusia itu dilarang keras untuk bersikap sombong, memiliki sifat yang sombong, karena manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya
dibandingkan dengan kebesaran atau kuasa dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang keempat, tanamkan sifat lapang dada. Ya, lapang dada itu apa sih? Berterima, menerima apapun yang terjadi pada diri kita. Ikhlas dan berjiwa besar. Ya tadi, kita harus ikhlas, kita harus lapang dada, kita harus berjiwa besar. Jika kita saat ini diberi ujian sama Allah, kita harus bertawakal. Ya kan, kita harus berserah diri, kita harus ikhlas gitu ya. Usaha kita apa? Supaya ujian itu cepat berakhir. Kita berdoa sungguh-sungguh. Kita berusaha bagaimana untuk menemukan solusi gitu ya. Jalan keluar dari ujian tersebut. Seperti itu. Kita jalaninnya ikhlas, diiringi dengan doa-doa kita kepada Allah. Seperti itu ya. Yang kelima, memperbanyak sikap berbaik sangka, terutama kepada ketentuan yang Allah